Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, gara-gara saya punya channel ini terus sering ngomongin tentang ya pompa air, pipa air, tandon dan lain-lain gitu ya. Akhirnya di lingkungan saya mulai dikenal sebagai seorang ya yang paham pompa air gitu ya. Saya nggak bisa bilang sebagai ahli ya, kayaknya kok sombong banget gitu. Ya karena itu ya, jadi kadang beberapa orang kawan ya minta bantuan saya ya, tanya bagaimana rangkaian tentang pipa gitu ya, terus milih pompa bagaimana. Nah kemudian salah satunya yang saya mau ceritakan kali ini ya kawan, yaitu salah seorang teman yang menjadi pengurus di masjid, dan masjidnya ini kebetulan masih di satu kelurahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah saya gitu. Cuman nggak jauh banget ya, masih dalam range 1 atau 2 kilometer gitu. Jadi saya sempatkan ke sana. Apa masalahnya? Masalahnya adalah pompanya katanya berisik banget ya. Berisiknya kayak apa? Ayo kita saksikan dulu aja ya, biar kita tahu bagaimana. Oke, ini kita sedang di dalam masjid ya, ini pompa masjid. Perhatikan kalau airnya udah mau penuh kayak apa ini, perhatikan. Oke, ini masalah mudah ya, nanti kita atasi. Nah, seperti itu tadi ya kawan. Jadi apa masalahnya? Jadi masalahnya begini ya. Ini sebetulnya adalah salah satu masalah yang sering ditakutkan oleh kawan-kawan ya, yaitu pompa itu kan memakai otomatis pressure switch ya kawan. Nah, suara yang kayak tadi itulah yang kemudian membuat orang mulai nggak suka dengan pompa jenis sumur dangkal yang memakai pressure switch ya. Pada akhirnya orang kemudian beralih ke pompa booster ya. Padahal tanpa memahami tentang karakteristik pompa booster, maka orang justru lebih kesulitan kalau pakai pompa booster gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan penasaran tentang pompa booster apa kesulitannya, silakan cari di channel saya ya. Sudah beberapa kali saya bahas tentang masalah apa yang sering dialami orang ketika memakai pompa booster. Nah, pompa ini tadi apa masalahnya? Jadi seperti ini ya kawan. Yang jadi masalah itu adalah tadi pompa itu lokasinya di sini ya. Ini pompanya ya kawan. Terus dia itu harus mengisi tandon ya, tandon yang lokasinya di atas gitu kawan. Oke, ini tutupnya lah ya kira-kira gitu. Nah kemudian dia itu ya, yang di atas itu untuk menutup secara otomatis dia menggunakan klep lampung ya kawan. Nah saya gambarkan sederhananya seperti ini. Nah nanti fotonya saya tempelkan di layar ya. Nah ini ya kawan, ini yang sering kemudian kawan-kawan takuti, yaitu apa? Ketika dia itu hampir penuh ya kawan, maka aliran air di sini kan kecil tuh. Nah ketika aliran kecil, maka pompa yang menggunakan pressure switch itu katanya sering cetak-cetok cepat gitu ya. Nah padahal pompa jenis ini yang tadi kelihatan di layar itu sebetulnya dia sudah dilengkapi tangki yang cukup besar ya. Jadi pompa itu terdiri dari 2 bagian ya kawan. Kalian bisa perhatikan ya bahwa selalu kelihatan garisnya sini ya kalau ditutup. Kalau dibuka maka di sini kelihatan unit pompanya ada di sini. Ya seperti itulah kira-kira gambarannya ya. Jadi ini pompanya ya. Terus ini tangkinya. Nah sebetulnya fungsi dari tangki ini itu adalah untuk memperlambat cetak-cetek ya, agar tidak tektok seperti tadi gitu ya. Jadi normalnya adalah tek, terus berhenti dulu, terus habis itu tok gitu. Habis itu tek, sama tok. Nah seperti itu ya. Yang kayak gitu itu normal ya kawan. Banyak yang orang yang bilang katanya, Pak kalau tektok itu kan startnya jadi tinggi Pak. Sebetulnya tinggi itu hanya 1/4 detik lah kawan ya. Jadi ampere atau listrik kalian itu nggak jadi mahal hanya gara-gara tektok yang jarang tadi. Tapi kalau tektok cepat, bukan listriknya yang mahal, tapi pompanya yang cepat rusak karena start stop. Ya. Tapi kalau 20 detik start, habis itu 20 detik stop, itu nggak masalah gitu ya kawan. Jadi apa yang terjadi adalah seperti ini tadi gitu ya. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak katanya udah ada tangki, tapi kenapa tektoknya cepat? Nah ini problemnya ya kawan.
Problemnya adalah sumber airnya dia itu ternyata tandon yang ada di sebelahnya, kawan-kawan. Jadi di sini itu ada tandon, ya. Ini menjadi sumber air dari dia. Nah, ini problemnya gitu ya, kawan-kawan. Kenapa? Pompa ini itu dirancang untuk menghisap air dari sumur, gitu ya. Nah, makanya dinamakan pompa air sumur dangkal, ya. Jadi pompa ini itu modelnya biasanya itu adalah pH 130 atau pH 175 ya kalau pompa Sanyo itu, kawan. Nah, itu dia dirancang untuk sumber airnya itu di bawah untuk sumur gitu ya. Tapi karena dia dipakai di tandon, maka yang terjadi apa? Tangki di sini menjadi tidak berfungsi ya. Kenapa tidak berfungsi? Karena apa? Airnya itu kan tinggi segini ya, kawan. Perhatikan. Nah, air yang di sini itu ya, tanpa pompa ini jalan pun, air ini udah memaksa masuk gitu, karena dia lebih tinggi dari posisi pompa. Jadi air sudah memaksa masuk sehingga apa? Potensi di sini terisi penuh dengan air ya. Itu menjadi besar karena apa? Tekanan dari sini gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, sebetulnya cara mengatasinya ya, itu yang pertama kita harus buang dulu air di sini, kanan. Buang dulu airnya. Jadi saya istilahkan ini dengan masuk air. Jadi kita harus buang airnya agar menjadi masuk angin, gitu ya. Jadi kalau manusia, kalau orang biasanya kan mencegah agar tidak masuk angin. Nah, kalau tangkinya pompa justru kita ingin masuk angin, kita tidak mau masuk air. Ya, silakan perhatikan dulu ya. Saya melakukan pertolongan pertama bagaimana caranya. Oke, pompa udah kita matikan. Pertolongan pertama, ini kita tutup dulu ya. Hisapannya kita tutup. Oke, terus keluarannya juga kita tutup. Kemudian di sini masih bertekanan ya. Kita buka. Ya, ini berat. Jadi intinya ini harus dibuang dulu karena intinya ini kepenuhan airnya. Lalu kalau ini kita buang, nanti dia nyala matinya udah lebih ramah lah ya, nanti kita perhatikan ya. Terus terakhir nanti kita akan cari pernya ini, kemudian kita akan pasang ya seperti biasa. Oke, ini pertolongan pertama, kita buang dulu airnya ya sampai habis. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, lalu apa ininya, solusinya agar ini tidak terjadi ya? Masa tiap hari kita harus membuang air gitu ya, kan bikin capek gitu ya. Nah, sebetulnya ya kawan, di pompanya ini ya, di sini itu ada tutup klep ya kawan, tutup check valve. Tutup check valve itu kalau dibuka ya, di situ itu ada per yang bisa kita pasangkan. Jadi ketika kita membeli pompa jenis ini ya, pH 130 maupun pH 175 Sanyo ya, itu ketika kita beli itu di dalam kardus udah disediakan per ya, dimana per ini untuk dipasang kalau sumber airnya seperti ini, tidak sumur gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini di video ini ya saya tunjukkan ya bagaimana atau lokasinya di mana per itu harus dipasang. Oke, sekarang air udah habis di sini ya. Terus saya periksa di sini ya, memang nggak ada pernya ya. Terus kenapa sini perlu dipasang per? Karena sumber airnya itu ada di sebelahnya pompa pas seperti ini. Ya, jadi ini beresiko memang jadi masuk air di sini ya. Padahal maunya kita masuk angin. Ya, ini biasanya orang menghindarkan masuk angin, kita ingin masuk angin di sini. Nah, agar masuk angin ya perlu ditambahkan per di sini. Pernya ini bisa dibeli di agen resmi Sanyo ya, service centernya Sanyo. Kalau nggak ada service center di sekitar kita, bisa beli secara online ya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di video ini saya terus terang memang tidak sempat untuk membelikan pernya karena lokasinya pun mungkin saya harus jalan 7 km lah ya untuk membelinya. Namun kawan saya kasih tahu ya, kalau tidak mau ini terjadi lagi ya, maka perlu ditambahkan per ya. Kecuali mau sibuk-sibuk buang air, kalau udah mulai tektoknya cepat ya silakan aja ya. Jadi kalau beli pernya mungkin harganya sekitar 70 sampai 80 ribu ya. Jadi kalau nggak mau beli per ya harus mau repot, mungkin
sehari sekali atau mungkin seminggu sekali, saya nggak tahu ya, secepat apa air di sini itu memenuhi tangki gitu ya. Nah, selain posisi sumber airnya segini ya kawan, ini juga bisa terjadi kalau sumurnya nggak terlalu dalam ya misalkan. Nah, ini kan seperti saya bilang, dia itu dirancang untuk memompa air dari sumur ya. Misalkan permukaan air sumur segini ya kawan. Nah, kalau menurut manualnya dikatakan bahwa kalau kedalaman ini dari pompa ya, kalau kedalamannya 2,5 meter ya kawan-kawan, mungkin kalian masih membutuhkan per tadi untuk dipasang gitu ya. Tapi kalau kedalamannya udah lebih dalam dari 2,5 meter ya, misalkan 3 meter sampai 6 meter sampai 8 meter, maka per ini tidak diperlukan lagi gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, kalau memang per ini dibutuhkan gitu ya, lalu kenapa nggak dipasang aja sih? Kenapa kok disertakan di kardus gitu? Nah, gini kawan-kawan ya, jadi Sanyo itu kan tidak tahu kebutuhan kita, tapi kita sendirilah yang tahu kebutuhan kita. Makanya kita itu dikasih petunjuk, kalau sumurnya lebih dangkal dari 2,5 meter, maka pasanglah per itu gitu ya. Namun mungkin orang tidak semuanya membacanya sehingga diabaikan. Lalu per itu mungkin nggak tahu gunanya, lalu dibuang begitu saja gitu ya. Jadi itu masalahnya ya kawan. Nah, kembali menjawab pertanyaan tadi, kenapa nggak dipasang aja? Toh kalaupun dipasang untuk sumur yang lebih dalam dari 2,5 meter, kan nggak apa-apa meskipun ada pernya. Nah, ini problemnya ya kawan. Kalau per ini dipasang, sebetulnya dia itu mengurangi debit atau kapasitas dari pompa gitu ya. Sehingga ya pompa itu seharusnya misalkan ya bisa 30 liter per menit. Gara-gara ada per itu mungkin berkurang jadi 28 liter per menit seperti itu. Jadi itulah ya. Per itu mungkin baru dibutuhkan kalau kedalaman sumur kalian kurang dari 2,5 meter atau bahkan sejajar dengan pompa atau lebih tinggi dari pompa gitu ya. Nah, itu tadi ya, kalau kalian terpaksa harus memasang pernya barulah dipasang. Tapi kalau tidak butuh nggak usah ya, agar apa? Kapasitas pompa agar lebih optimal ya, lebih maksimal gitu. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Kalau kalian ingin tahu kemana belinya, itu biasanya per ini sih dijual di service centernya Sanyo di kota kalian masing-masing. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa membelinya secara online. Nanti saya usahakan linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Di bawah video ini kalian lihat ada tulisan deskripsi, klik di sana. Saya usahakan saya taruh linknya di sana. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.